اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عطية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kitab Jami' As-Shaghir hadis 5878. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Imam Bukhari. Tabrani Syarah Kabir, Kaf Imam Hakim dan Imam Baihaqi dalam kitab Khilafiyat dari Sayyidina Ummi Hani, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlallahu telah memberikan kelebihan oleh Allah Quraisyan kepada suku Quraisy bisab'in dengan 7 khisalin perkara." Tulis bisab'in 7 khisalin perkara. Lam yuqtoha tidak pernah diberikan. Ha akannya 7 ahadun kepada seorang pun qablahum sebelum mereka Quraisy, wala yuqtoha dan tidak akan diberikan. Ha akannya 7 ahadun kepada siapapun ba'dahu setelah mereka Quraisy. Ini memang betul-betul keistimewaan, karena belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka dan tidak akan Allah berikan kepada siapapun setelah mereka. Fadlallah telah memberikan kelebihan oleh Allah Quraisyan kepada suku Quraisy. Kelebihan pertama, anni minhum, sesungguhnya aku bahagian dari mereka. Sesungguhnya aku bahagian dari mereka. Itu pasti, karena Nabi tidak mungkin lagi lahir Nabi yang sama dari suku lain. Wa anna nubuwwata bihim, dan sesungguhnya kenabian pada mereka Quraisy. Dan sesungguhnya nubuwwata kenabian fihim pada mereka Quraisy. La nabiyya ba'da,
la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasul. Maka dengan lahirnya nabi dari suku Quraisy, maknanya kemuliaan ini tidak akan pernah ada pada suku yang lain setelahnya. Wa anna hijabata bihim, dan sesungguhnya memegang kunci Ka'bah, memegang kunci pintu Ka'bah, hijabah, memegang kunci pintu Ka'bah, ihim pada mereka Quraisy sampai hari ini. Wa anna siqayata, sesungguhnya memberi minum jamaah haji, memberi minum jamaah haji, ihim pada mereka Quraisy. Untuk lihat juru kunci itu dianggap sebuah kelebihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberi minum itu dianggap sebuah kemuliaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hak memberi minum jamaah haji para tetamu Allah tidak pernah diberikan kepada suku lain. Kalau begitu hadisnya, berarti bisa kita pastikan penyediaan air Zam-Zam pada hari ini itu di bawah pengelolaan suku Quraisy. Wa nasrahum, dan Allah menolong mereka Quraisy alal fil, atas tentara bergajah, alal fil, atas pasukan bergajah yang datang dari Yaman di bawah kepemimpinan Abraha dengan tujuan untuk mengalihkan pusat haji ke Yaman. Karena Abraha melihat pemasukan yang besar untuk Makkah dengan adanya Ka'bah. Akhirnya Abraha buat Ka'bah di Yaman. Setelah dibuat ternyata orang-orang tetap tidak pergi ke Yaman. Hanya dia berniat merobohkan Ka'bah yang di Makkah supaya mengalihkan manusia ke Yaman. Tapi hal itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika paman baginda Rasul, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh Abraha, atau beliau mendatangi Abraha, kata kakek Nabi, tolong kembalikan kepada kami onta-onta milik suku saya. Kembalikan kepada mereka. Lalu bagaimana di Ka'bah? Ka'bah itu biar yang punyanya yang urus. Kami ngurus onta, biar onta kami yang kami urus. Hanya Abraha serahkan onta itu kepada suku Quraisy. Ambillah onta-onta kalian. Maka kakek Nabi menginstruksikan semuanya berpindah, semuanya menyendiri ke bukit-bukit. Kita lihat apa yang mereka lakukan yang Ka'bah. Ka'bah kita serahkan sama pemiliknya. Hanya kakek Nabi datang ke Ka'bah dan mengatakan, wahai Allah, kami tidak bisa melindungi rumahmu. Tolong lindungi rumahmu. Kami akan melindungi diri kami dan kekayaan kami. Pergilah kakek Nabi dan seluruh masyarakat Makkah ke pegunungan sekitar Makkah sambil melihat apa yang terjadi di Abraha. Betul. Tidak sempat Abraha masuk ke Masjidil Haram, tidak sempat di halaman Ka'bah. Tapi sebelum mereka masuk sudah dihancurkan oleh Allah dengan Al-Fil. Nah, dengan turunnya surah Al-Fil, akhirnya gajah mereka itu hancur dengan orang-orangnya. Allah turunkan burung ababil membawa kerikil dari neraka, dijatuhkan dari atas lewat di ubun-ubun mereka, tembus ke duburnya,
langsung melobangi gajahnya. Itu kekuatan panasnya. Nah, itu dua orang di pojok mundur. Lagi satu lagi di tengah sini yang belum maju mundur. Untuk lagi yang sudah nampak bukan. Nah, wa abadullah, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa abadu, dan mereka menyembah Allah akan Allah Subhanahu wa taala asra sinin, selama 10 tahun. La ya'buduhu ghairuhu atau ghairu. Nah, la ya'buduhu, tidak menyembah akannya Allah selama 10 tahun tersebut oleh selain mereka Quraisy. Ghairuhum, oleh selain mereka Quraisy. Ini 10 tahun kenabian Nabi. 10 tahun kenabian Nabi. Tidak ada suku lain yang masuk Islam selain Quraisy. Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu 10 tahun pertama mayoritas itu yang masuk Islam daripada bangsa Quraisy. Maka di seluruh dunia itu tidak ada agama yang murni. Walaupun mereka mengenal Allah sebelumnya, Yahudi, Nasrani, mereka mengenal Allah dari kitab Taurat dan Injil, tapi pengabdian yang benar kepada Allah tidak ada di muka bumi. Maka selama 10 tahun itu Allah tidak disembah di muka bumi kecuali suku Quraisy yang menyembahnya. Itu keistimewaan. Nah, sebelum antum mengantuk di pagi hari ini, antum pikirkan apa satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang di seluruh dunia pada satu waktu. Apakah satu ibadah yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang di seluruh dunia dalam satu waktu? Gak akan mungkin. Tidak akan mungkin ibadah itu dilakukan lebih oleh satu orang di seluruh dunia dalam satu waktu. Mengantuk. Berpikirkan. Ya sih. Ibadah Zahra, Afrin, Mufa, Jabbar, ya Jabbar yang Qahhar. Ibadah apa? Boga, tata boga, haji boga. Ibadah apa yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang di seluruh dunia dalam satu waktu? Nggak akan pernah terjadi, nggak akan bisa dilakukan oleh dua orang dalam waktu yang sama. Dabis, ibadah apa? Masih otaknya belum berjalan, masih pagi. Pak Ilyas, Perbis, mencium Hajarul Aswad. Nah, mencium Hajarul Aswad. Kalau antum masukkan kepala ke situ,
Siapa yang melakukan di seluruh dunia? Siapa? Hanya satu orang, antum. Nah, akan ada makhluk lain yang bisa melakukannya. Mencium Hajarul Aswad. Salat makam Ibrahim bisa 2-3 orang. Tawaf bisa ribuan orang. Salat jutaan orang. Puasa miliaran orang. Nah, dalam satu waktu. Selantar jamroh apalagi, dan seluruh ibadah yang lain, kecuali hanya satu ibadah yang hanya satu orang melakukan seluruh dunia. Itu cuma sebentar. Tapi keistimewaan Quraisy adalah menyembah Allah 10 tahun lamanya. Itu enggak ada selain suku lain kecuali hanya Quraisy. Ansor waktu itu belum ada sejarah. Tidak ada sejarah bagi Ansor di waktu itu. Jangan Ansor, suku selain Quraisy di Makkah itu tidak punya sejarah pada 10 tahun tersebut. Mayoritas maksudnya. Karena Sayyidina Bilal bin Rabah itu bukan dari Quraisy. Nah, tapi beliau termasuk orang awalun. Yang pertama masuk Islam dari budak. Nanti beliau menyembah Allah juga. Tapi maksudnya di sini mayoritas. Wa anzalallahu fihim, dan menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fihim, tentang mereka Quraisy, suratan, satu surah minal Qur'an, dari Al-Quran, lam yuzkar fiha, tidak disebutkan di dalam surah tersebut ahadun, akan seorang pun, ghairahu, selain mereka Quraisy, yaitu surah li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Siapa? Siapa mencungkan tangan? Bagian terakhir dari hadis itu, siapa yang paham mencungkan tangan? Siapa yang paham mencungkan tangan? Ulang. Wa anzalallah, dan menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fihim, tentang bangsa Quraisy, tentang suku Quraisy, suratan, satu surah minal Qur'ani, dari Al-Quran, lam yuzkar fiha, yang tidak disebutkan di dalam surah tersebut ahadun, seorang pun, ghairahum, selain mereka, yaitu surah li'ila fi Quraisy. Sudah paham? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Gak yakin. Gak yakin untuk paham. Tinggal lemaknya contoh tangan. Tadi paham? Gak paham. Ini bukan pertanyaan mubayyin. Kalau pertanyaan mubayyin pasti ujung-ujungnya keluar 4 bulan. Siapa anda paham? Keluar 4 bulan. Ini bukan ini. Jangan usah takut. Mubayyinnya apa? Antum sudah paham atau belum? Belum antum takut. Karena bukti paham itu keluar 4 bulan. Ini bukan. Bisa sudah. Enggak juga. Apa ini tadi saya bicara ya? Jangan ngerti-ngerti. Dari kira mana? Sudah pegang kepala, ada paham belum? Dah. Enggak juga. Bagaimana cara bertanya? Tadi sudah paham? Enggak juga. Apa yang sudah paham? Yang enggak paham apa? Enggak ada. Ya suku. Dia bilang suku Quraisy tadi. Kalau sebuah orang Quraisy itu penuh Quran 1/4.
Pokoknya mungkin orang Quraisy. Berarti nama-nama orang Quraisy ada di situ semua. Perempat Al-Quran benar. Mulai pada nenek moyangnya sampai terakhir. Itu kita ngapalin nama-nama orang Quraisy berarti. Krias apa? Di dalam surah Al-Quraish tidak disebutkan orang yang selain bangsa Quraisy. Hanya saja yang disebutkan dalam surah Al-Quraish tersebut yaitu bangsa Quraisy. Nah, itu kan merupakan istimewaan. Apa kata Allah, kata Nabi tadi? Allah turunkan tentang bangsa Quraisy satu surah dalam Al-Quran. Apakah tidak ada suku lain disebutkan dalam Al-Quran? Ya. Nah, lalu kenapa cuma disebutkan Quraisy? Bukan dalam surah tersebut, di dalam Al-Quran. Allah menurunkan tentang Quraisy satu surah dalam Quran. Satu surah dalam Al-Quran yang tidak disebutkan di dalamnya seorang pun selain mereka. Kan ada namanya surah Rum. Disebutkan suku Rum, disebutkan suku yang lain juga ada. Suku Bani Israil disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ada disebutkan juga suku Samud. Bagaimana jawaban untuk hal itu? Allah Rasulullah. Ada nggak orang mau disebutkan dalam Al-Quran? Ada surah Rum. Nah, bagaimana dengan hadis? Apa Hussein? Ada? Apa? Apa jawabannya? Kalau Romawi banyak dalam surat-surat lain. Bagus. Mana ada surah Rum? Ada surah Quraisy, ada surah Rum. Menyebutkan Romawi di dalamnya. Sementara di sini katakan kelebihan bagi Quraisy. Berarti yang lain tak. Ya tak ada surah Al-Rum bicara tentang suku Romawi. Mana jawaban? Mana jawaban itu? Sebelah kanan. Berarti tidak mencermati bahasa. Lihat bahasanya, lam yuzkar fiha ahadun ghairuhu. Tidak disebutkan di dalam surah itu selain hanya mereka. Dalam surah Romawi, apakah Romawi saja ceritanya? Tidak, campur sama yang lain. Surah Bani Israil, apakah hanya Bani Israil ceritanya? Tidak, campur sama yang lain. Surah Hud, apa hanya bercerita tentang kaum Samud, kaum Ad? Enggak, campur sama yang lain. Tapi kalau surah Quraisy hanya khusus untuk mereka, itu yang namanya keistimewaan. Maka saya tanya, jangan mengerti belum? Nah, jawabannya belum. Jadi harus memahami setiap redaksi yang disebutkan supaya enggak salah sambung. Nah, jaga sembuh. Paham? Jadi satu-satunya surah yang menyebutkan satu suku tidak dicampur dengan yang lain, yaitu surah Al-Quraisy, berbicara tentang suku Quraisy. Kalau surah yang lain ada, tapi bukan hanya bicara tentang satu suku, tapi dia berbicara tentang yang lain juga. Nah,
Palingan ada surah Yusuf yang hanya berbicara tentang Nabi Yusuf saja. Surah Hud tidak berbicara tentang Nabi Hud saja. Surah Ali Imran tidak berbicara tentang Ali Imran saja. Surah An-Nisa bukan berbicara tentang wanita saja. Surah Ad-Duha bukan berbicara tentang duha saja. Tapi surah Yusuf memang berbicara tentang Nabi Yusuf saja dari awal sampai akhir. Jadi apabila sesuatu ada pada yang lain, itu bukanlah sebuah kelebihan. Nah, apakah antum memiliki kelebihan hidup? Tidak, karena yang lain juga punya. Bukan kelebihan. Telinga, mata, gigi itu bukan semua kelebihan. Itu ada sama yang lain. Padahal bahkan hewan juga punya. Cuma bentuknya yang beda. Nah, kalau kelinci agak mancung. Nah, kalau baby besek. Tapi apa kelebihan daripada yang lain? Kalau manusia akal, maka akal satu sama lain juga bukan sebuah kelebihan bagi manusia, kecuali sama orang gila. Baru kelebihan antum akal, karena dia nggak punya. Tapi sesama orang berakal, akal bukanlah sebuah kelebihan, karena sama, kecuali kuantitasnya. Nah, ada akalnya sebesar kuku, ada akalnya sebesar ember. Nah, maka bisa diindikasikan wadah yang besar memiliki isi yang besar, tapi ada kemungkinan wadah kecil isinya besar. Tapi sangat disayangkan wadahnya besar isinya kecil. Paham? Biasanya kepalanya besar itu isinya besar. Ada juga kepala kecil isinya besar. Tapi sayang kepala yang besar isinya kecil. Faddalallahu Quraisyan. Terjemahkan ulang ini. Faddalallahu Quraisyan bisawhi fisalin. Oke, sampai situ saja. Faddalahum, memberi kelebihan dia Allah, hum akan mereka Quraisy, bi'annahum, dengan bahwa sesungguhnya mereka abadu, mereka menyembah Allah, akan Allah subhanahu wa ta'ala asyara sinin, 10 tahun. Itu yang belajar nahu. Nah, kalau asyara bergabung dengan kalimat yang lain, maka sinnya berbaris. Ahada asyar, sania asyar, salasa asyar, sita asyar. Tapi apabila dia berdiri sendiri, maka sinnya sakin, asyara sini. Nah, arba'ata asyhurin wa asyra. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ini sambil memperhatikan bahasa Arab, sambil mengingat. Jadi ketika baca kitab itu ingat. Kalau asranya tunggal, sin mati asra. Kalau digabung, sin berbaris. Ada asar. Asra sinin selama 10 tahun. La ya'budullaha, tidak ada yang menyembah akan Allah subhanahu wa ta'ala illa Quraisyun, kecuali Quraisy. Wa faddalahum, dan Allah memberikan kelebihan kepada mereka bi'annahu, dengan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nasarahu, menolong
ia Allah akan mereka. Yaumal fil, pada hari gajah. Wa hum musyrikun, padahal mereka orang-orang musyrik. Jadi Quraisy mendapat bantuan dari Allah ketika agama mereka masih musyrik, masih syirik, yaitu dengan pertolongan Allah pada hari gajah. Nah, hari gajah, Nabi lahir pada tahun gajah, dan itu adalah kebiasaan seluruh umat manusia mengingat sesuatu yang kejadian besar. Bahkan tahun itu bisa diberikan nama dengan tahun kejadian besar itu. Tanya kakek antum, kapan lahir kakek? Nah, jawabannya dua. Zaman Belanda, zaman Jepang. Nah, kalau orang-orang tua Sumatera Barat tanya, kapan lahir Pak? Kapan lahir kakek? Zaman PRRI. Nah, kapan lahir? Zaman PKI. Kapan lahir? Gempa 98. Gempa 2009. Nah, itu bagi orang Padang. Kapan lahir? Waktu tsunami. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan seluruh umat manusia, memberikan tanggal, tahun dengan kejadian besar yang terjadi di sepanjang sejarah. Maka Nabi disebut lahir pada tahun gajah. Itu jangan salah paham. Tahun gajah, artinya di tahun itu terjadi sejarah besar tentara bergajah. Nah, wa faddalahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka Quraisy bi annahu, dan bahwa sesungguhnya nazarat telah turun ini tentang mereka Quraisy suratun, oleh satu surah minal Quran, dari Al-Quran. Lam yadkhul, tidak masuk dalam surah tersebut. Lam yadkhul fiha, tidak masuk dalam surah tersebut ahadun, seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Ke kepala. Ghairahum, selain mereka, wahiyah, dan dia adalah lihila fi Quraisy. Wa faddalahum, dan Allah memberikan kelebihan kepada mereka bi anna fihim nubuwah, dan bahwa sesungguhnya pada mereka ada kenabian, dan pada mereka ada khilafah, pada mereka ada ijabah. Apa artinya ijabah? Ikhlas. Ijabah. Hah? Apa? Apa dia? Ketakutan. Coba ulang lagi, apa itu? Hah? Itu ijabah. Ijabah dikabul oleh Allah. Ini ijabah. Rasyid yang bilang nggak tahu, sudah ada di hadis di atas.
Kemudian catatannya hijabah. Ini nggak nulis berarti. Ciri-ciri tak mencatat. Rahasia kunci Ka'bah 100 untuk rahasia. Kemarin hadiah itu nggak ada ya? Nanti kita cari hadiah ayat. Kemarin harus membungkus kemarin nih. Nggak boleh makan. Nah, kemudian sikoya. Apa itu sikoya, Habib? Hadis di atas sudah ada. Kita lihat di atas sikoya. Memberi minuman orang haji. Berarti mereka itu pergi kemana-mana itu. Orang naik haji dapat minuman semua. Jamaah haji bukan orang haji. Nah, kalau orang haji dia pulang ke Indonesia. Kapan pula dikasih minum ke Indonesia oleh bangsa Quraisy. Jamaah haji waktu melakukan ibadah haji, baik setelah masuk Islam atau haji zaman jahiliyah. Nah, haji zaman jahiliyah pun yang memberi minum itu adalah orang Quraisy. Nah, sebutkan ayat yang berbicara tentang memberi minum jamaah haji. Abrol. Enggak. Nama kali pikirnya Ilyas. Fadil. Tadi Yasin. Sikoyatul hajjah mana? Ajaan tuh, haji bukan aja. Masya Allah, ingat aja. Kemarin siapa lagi yang baca ayat itu salah baris? Siapa salah baris? Kemarin siapa yang bangun salah baris? Hadis berikutnya tentang kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uqdiltu, aku diberi kelebihan alal anbiya'i, atas para nabi, bisittin, dengan 6 perkara. Bisittin, dengan 6 perkara. Waktu itu diberikan kepadaku jawami al-kalim. Jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Singkat, padat. Kalim, kalam. Jawami, kalam yang singkat tapi makna luas. Kalamnya singkat, pengertiannya luas. Akan terlihat hadis-hadis itu bagaimana besarnya kitab-kitab syarah untuk satu hadis Nabi. Jawabnya al-kalim. Wa nusirtu, dan aku diberikan pertolongan birruhbi, dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Maka apabila ada pasukan mau berperang dengan Rasulullah, orang itu Allah tanamkan rasa takut sebulan perjalanan sebelum jumpa dengan Rasulullah.
sebulan perjalanan sebelum jumpa Nabi, mereka sudah takut untuk bertemu. Wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku rampasan perang. Dihalalkan maksudnya dihalalkan untuk dimakan, dihalalkan untuk dipakai. Sementara umat sebelumnya rampasan perang akan dikumpulkan, kemudian turun api dari langit untuk membakarnya. Ini umat sebelum umat Nabi. Tapi itu baginda Rasulullah SAW, rampasan perang dibagi-bagi dengan pembagian 4/5 untuk pasukan perang, 3/5 untuk yang berkuda, 1/5 untuk yang datang jalan kaki atau musafir. Nah, untuk musafir itu yang disebut dengan khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tiada, maka 1/5 bagian Nabi akan dibagikan kepada kemaslahatan kaum muslimin, diantaranya membuat masjid, gaji muazzin, gaji bilal, gaji imam, gaji guru TPA, MDA, MDTA, TPQ, TPSI, semuanya. TP-TP itu dapat gaji daripada jatah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk guru Ma'had Darul Hijrah. Tapi karena hari ini tidak ada harta ghanimah, maka nggak ada gaji. Tunggulah gaji itu sampai harta ghanimah ada. Nah, kalau hari ini nggak ada, nanti terima di akhirat. Wa ju'ilat liyal ardu tahura. Dijadikan bagiku bumi itu sebagai alat bersuci. Dijadikan bagiku akan bumi tahura, alat bersuci. Apa maksudnya Zahra alat bersuci? Tanah maksudnya itu. Jadi alat bersuci maksudnya tanah. Bumi maksudnya tanah. Alat bersuci belum sarapan pagi. Galang Sumarti, dijadikan bagiku akan bumi sebagai alat bersuci. Apa maksudnya? Masya Allah. Wani siapa lagi? Duta. Dijadikan bagiku bumi sebagai alat bersuci. Apa maksudnya? Enggak, bilang enggak, ya yang bilang ya. Lama-lama. Kapan? Kok kapan? Farel utama. Bukan Farel. Yusuf Agam. Farel utama. Sambil Masya Allah, yang belajar tidak ada yang mengerti. Ilyas, debu untuk bertayamum. Jadi tahura itu alat bersuci tayamum. Wa masjidah, dan masjid. Apa maksudnya Ihsan? Minta maaf kalau nggak ngerti loncat ke sungai. Hah? Apa? Dimanapun tempatnya umat Nabi Muhammad bisa sholat, tapi umat yang lain nggak boleh sholat sembarangan. Yahudi harus sholat di tempat ibadahnya, Nasrani harus sholat di tempat ibadahnya. Apa nama tempat ibadah
Nasrani, gereja. Tapi burungnya ada taubat. Dia ada pergi ke masjid. Nah, maka guru gereja itu dia pergi ke masjid, dia ada taubat. Dia tahu perjalanan kebenaran. Di mana nama tempat ibadah Yahudi? Tempat ibadah Yahudi di mana? Apa nama tempat ibadah Yahudi? Apa? Cukup jangan nggak sekolah. Antum urusan akhirat saja. Tempat ibadah Yahudi nggak tahu juga. Wa ursiltu ila khalqi kafatan. Aku diutus kepada makhluk kafatan seluruhnya, keadaan menyeluruh. Berarti nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk satu suku saja. Nah, kita mulai dari yang baca buku anak-anak. Husain, Nabi Hud diutus ke suku mana? Suku A. Deki. Nabi Soleh diutus ke suku apa? Tak tahu. Rahmat. Nabi Soleh diutus ke suku apa? Kita nggak baca buku? Buku bergambar, itu anak-anak itu. Besok ada hadiahnya. Jihad. Nabi Soleh diutus ke suku apa? Adil. Adil bukan? Hah? Para Nabi Soleh ke suku apa? Hah? Apa? Kaum semut. Kaum? Apa? Semut. Samud. Nah, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Yakub, Muhajir. Suku apa? Membaca buku bergambar dulu. Nabi apa? Kan nggak ada itu guna yang baca buku. Udah di sekolahnya nggak paham udah. Rafid itu apa? Hah? Bani Israel. Nabi Yakub. Masya Allah, tabarakallah. Nah, coba tafakur pikir rangkuman Nabi dengan sukunya. Nabi dengan sukunya. Nabi Adam suku apa? Nuh suku apa? Hud suku apa? Terangkum. Nanti yang kecil-kecil tahun pertama yang berhasil menjawab secara lengkap. Nah, nanti ada sebuah rompi dari buku makhluk cerdas. Untuk yang santri baru yang kecil, yang besar enggak? Yang kecil saja, yang kami SD. Nah, jurinya tafakur. Saya tinggal jawab benar atau salah, saya nggak mau mikirkan. Nabi Adam suku apa? Nabi Nuh suku apa? Idris suku apa? Soleh suku apa? Nabi Yunus suku apa? Nabi Muhammad ke suku mana? Nabi Muhammad suku mana? Apri? Ke seluruh alam.
wa khutima bihi an-nabiyyun, dan ditutup dengan aku akan para nabi, dan ditutup dengan aku akan para nabi. Jadi la nabiyya ba'dah, itu penekanan yang sering disampaikan oleh khatib. Tidak ada nabi setelahnya. Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar. Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada umat. Maka setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul sudah pasti nabi. Tapi Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad Almarhum, dia katakan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Betul nggak ada nabi, tapi Rasul masih ada. Itu bodohan dia berpikir. Nabi mah nggak ada setelah Muhammad, Rasul masih ada. Saya dia, namanya Ahmad, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran dalilnya itu Ahmadiyah. Nabi Isa itu datang memberitakan setelahku akan ada Rasul namanya Ahmad. Yang lahir di Madinah, lahir di Makkah, Muhammad. Belum ada Ahmad saya. Oh, kata orang-orang dulu itu ya juga. Itu Muhammad, Ahmad belum ada. Inilah Mirza Ghulam Ahmad. Lahirlah ajaran sesat Ahmadiyah. Akan dikatakan tidak ada nabi lagi. Betul nggak ada nabi, Rasul masih ada. Nah, bimubasyiran bi Rasul, tadi nabi bi Rasul, memberitakan dengan Rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Bagaimana jawaban untuk tentang ayat itu? Hah? Bagaimana jawaban untuk tentang ayat itu? Nah, kan nggak boleh kasar. Berarti perempuan di Quran itu masih bisa disesatkan oleh iya. Mana? Jawaban tentang ayat itu? Allah, hadis Nabi yang mengatakan Ahmad ismi fis sama wa Muhammad ismi fil ardh. Ahmad itu namaku di langit, Muhammad namaku di bumi. Di langit lain namanya, di bumi lain namanya. Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa nama? 99 nama. Nah, Al-Hashir, Al-Khatim, Al-Bashir, An-Nazir, Ar-Rauf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Itu nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasratu asma tadullu ala syarafatil musamma. Banyak nama itu menunjukkan mulia yang punya nama. Nama itu berapa? Coba diperbanyak biar nanti jadi orang mulia. Nah, Muhammad Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Banyak namanya sampai beberapa ayat setelahnya. Fuddiltu alal anbiya. Aku diberi kelebihan atas para nabi bi khamsin, dengan 5 hal. Aku diberikan kelebihan atas para nabi dengan 5 hal. Pertama, bu'istu ilan nasi kafatan. Aku diutus
kepada manusia hal keadaan menyeluruh. Coba ulang terjemahannya. Ikhlas. Mana itu? Ikhlas mana ikhlas? Tuh. Coba ulang terjemahannya. Bu'itsu ilan nasi kafatan. Itu yang menyimak itu aja. Coba ulang aja. Untuk kalau bisa jawab untuk jadi apa? Aja. Ulang terjemahannya. Jangan nyambung. Seulang. Yang nggak bisa ulang berdiri. Nah, dengan satu kepala. Bu'itsu, aku diutus ilan nasi kepada manusia kafatan keadaan menyeluruh. Nah, ulang Farhan. Ulang artinya. Betul nggak apa? Sudah dengerin? Ulang. Bu'itsu. Kenapa nggak jelas suaranya? Saya untuk dengerin. Coba Farhan, ulang. Udah ngomong dia belum? Berdiri, nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Jadi berdiri. Saya pulang. Nah, boleh duduk. Itu ngomong siapa tadi? Sama sebelahnya. Coba ulang. Siapa itu? Kolbi. Nah, perhatikan baik-baik. Wadzakhartu, aku simpan syafaatku li ummati, bagi umatku. Aku simpan syafaatku bagi umatku. Siapa yang ceramah Jumat kemarin? Tapi Jumat sebelumnya? Betul. Betul. Apa maksud dari situ? Aku simpan syafaatku bagi umatku. Apa maksud dari situ Pak Ulama? Apa? Kasih sana berapa? Bukan untuk video ceramah. Maksud hadis ini bukan video ceramah. Ihsan lagi. Abu Bakar. Apa maksud hadis itu? Maksudnya apa?
likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni istakhartu wa inni fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata. Kemudian persamaan betul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata wa ini mana ada? Masya Allah, apa habisnya? Masya Allah. Apa ada saya? Kenapa bisa lupa ini? Wa in ikhtaba'tu da'wati wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'ata li ummati fa hiya na'ilatun man mata minhum la yusyriku billahi syai'a. Itu maksud ayat tersebut. Setiap nabi punya doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata, setiap nabi telah mempergunakan doanya di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sesungguhnya aku menyimpan doa itu di akhirat. Syafa'atan li ummati, syafaat bagi umatku. Nah, Nabi Isa sudah mempergunakan doa itu. Artinya dengan keberkahan doa itu tujuan umatnya di dunia tercapai. Tujuan umatnya di dunia tercapai, yaitu turunnya makanan ma'idah minas sama, takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Itu doa Nabi Isa. Nah, doa Nabi Musa, doa Nabi Nuh itu tertunai di dunia, bukan untuk syafaat, tapi menghancurkan semua yang kafir. Wala tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Apinya tenggelam semuanya, tidak ada orang kafir waktu itu, mati semuanya. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Wa ini tabaktu, kalau aku tidak, aku simpan doaku aku simpan syafaatku untuk membela umatku di akhirat kelak. Itu penafsiran dzakartu syafaati li ummati wa nusirtu bi rabbi, aku ditolong dengan rasa takut. Rasa takut yang Allah berikan kepada musuh. Syahran amami, sebulan perjalanan dari depanku, wa syahran khalfi, dan sebulan perjalanan di belakangku. Maka musuh Nabi cukup tahu berapa jarak dia dengan Nabi. Kalau ketika musuh ingin memerangi Nabi SAW, kalau rasa takut itu sudah ada, berarti perjalanan tinggal sebulan lagi baru nyampe. Dari arah depan dan dari arah belakang. Dari arah depan maksudnya apabila Nabi mendatangi suatu kaum, satu negara, satu suku, apabila Nabi akan sampai satu bulan lagi, rasa takutnya datang kepada kaum tersebut.
wa ju'ilat liyal ardu masjida, dan dijadikan bagiku akan bumi sebagai tempat sujud, boleh sholat di mana saja, wa tahura, dan alat bersuci, yaitu dengan tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, bukan dengan debu mobil. Wa ailat liyal ghanaimu, dihalalkan bagiku harta rampasan, wala tahilla li ahadin, dan tidak pernah halal bagi siapapun sebelum aku. Nah, cukup.